Allah lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, serta menetapkan peredaran bulan. Dengan matahari, engkau mengetahui bilangan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun berada. Kini kita berjumpa lagi di channel kami, Hidayah dan Hikmah, yang selalu menambah khazanah keislaman untuk memperkuat keimanan kita, dengan mengetahui isi kandungan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah selalu memberi nikmat-Nya kepada kita semua, termasuk kesehatan dan rezeki yang berkah dan segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe agar channel ini berkembang dan dakwah Islam semakin meluas. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 5, yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Ayat 5 ini menerangkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang berkuasa atas arasnya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari dengan sinarnya merupakan sumber kehidupan, sumber panas dan tenaga yang dapat menggerakkan makhluk-makhluk Allah yang diciptakannya. Dengan cahaya manusia dapat berjalan dalam kegelapan malam dan beraktivitas di malam hari. Ayat ini membedakan antara cahaya yang dipancarkan matahari dan yang dipantulkan oleh bulan. Yang dipancarkan matahari disebut dia atau sinar, sedang yang dipantulkan oleh bulan disebut nur, cahaya. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 16, bahwa Allah menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dari ayat ini dipahami bahwa matahari memancarkan sinar yang berasal dari dirinya sendiri, sebagaimana pelita memancarkan sinar dari dirinya sendiri, yakni dari api yang membakar pelita itu. Berbeda dengan bulan, yang cahayanya berasal dari pantulan sinar yang dipancarkan matahari ke permukaannya, kemudian sinar itu dipantulkan kembali berupa cahaya ke permukaan bumi. Matahari dan bulan dua benda langit yang banyak disebut dalam Al-Quran. Kata bulan terdapat dalam 27 ayat dan matahari disebut dalam 33 ayat. Seringkali kedua benda ini disebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sejumlah 17 ayat menyebut matahari dan bulan secara beriringan. Biasanya ayat yang menyebut matahari dan bulan secara beriringan adalah ayat yang menjelaskan aspek kauniyah dari kedua benda langit ini. Di dalam 3 ayat, kedua benda langit ini disebut bersamaan dengan bintang, benda langit lainnya. Ayat 5 surah Yunus di atas adalah contoh ayat yang menyebutkan matahari dan bulan secara beriringan. Di ayat lain, matahari disebut sebagai siroj, lampu, dan bulan disebut sebagai munir, cerah berbinar-binar. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan siroj, matahari, dan bulan yang bercahaya. Di ayat lain matahari disebut sebagai siroj dan wahaj, terang membara. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Surah An-Naba ayat 12-13. Penegasan dari Allah bahwa matahari dan bulan senantiasa berada pada garis edar tertentu disebut wa qadaruhu manazila. Garis edar ini tunduk pada hukum yang telah dibuat Allah, yaitu hukum gravitasi yang mengatakan ada gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Besarnya gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa dari kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya. Disebut Newton yang memformulasikan hukum gravitasi pada abad ke-18. Perhitungan menggunakan hukum gravitasi ini telah berhasil menghitung secara akurat garis edar yang dilalui oleh bulan ketika mengelilingi bumi, maupun bumi ketika mengelilingi matahari.
Hukum gravitasi inilah yang dimaksud oleh Allah ketika Dia berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada ketentuan Allah, yakni hukum gravitasi yang mengendalikan gerak benda. Di berbagai ayat lainnya sering disebutkan bahwa Allah lah yang telah menundukkan bulan dan matahari bagi manusia. Ketentuan Allah tentang garis edar yang teratur dari bulan dan matahari agar supaya manusia mengetahui perhitungan tahun dan ilmu hisab. Bisa dibayangkan, seandainya bulan dan matahari tidak berada pada garis edar yang teratur, atau dengan kata lain beredar secara acak, bagaimana kita dapat menghitung berapa lama waktu 1 tahun atau 1 bulan? Maha suci Allah yang Maha Pengasih yang telah menetapkan segalanya bagi kemudahan manusia. Sinar matahari lebih keras dari cahaya bulan. Sinar matahari itu terdiri atas 7 warna dasar sekalipun dalam bentuk keseluruhannya kelihatan berwarna putih, sedang cahaya bulan adalah lembut dan menimbulkan ketenangan bagi orang yang melihat dan merasakannya. Demikian pula kegunaannya. Sinar matahari seperti disebutkan di atas adalah sumber hidup dan kehidupan, sumber gerak tenaga dan energi. Sedang cahaya bulan adalah penyuluh di waktu malam. Tidak terhitung banyak kegunaan dan faedah sinar matahari dan cahaya bulan itu bagi makhluk Allah. Dan bagi manusia pada khususnya. Semuanya itu sebenarnya dapat dijadikan dalil tentang adanya Allah yang Maha Esa bagi orang-orang yang mau menggunakan akal dan perasaannya. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.